cukup ramai oleh aktivitas mahasiswa. Pemirsa, tekanan tugas kuliah, kurang istirahat, dan pengaruh lingkungan pertemanan seringkali membuat sebagian mahasiswa mencari jalan instan untuk mengatasi stres. Salah satunya dengan menggunakan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan. Dan saat ini, saya sudah bersama dengan Mbak Alia, salah satu mahasiswa yang pernah mengalami kejadian tersebut. Halo Mbak Alia, bagaimana kabarnya? Saat ini baik-baik aja. Kalau boleh tahu, bagaimana awalnya Mbak pertama kali menggunakan obat ini? Obat pertama kali itu ditemukan sama teman dan awalnya sih coba-coba, kok kata dia. Alia, apa ini? Lagi belajar buat OBOS cek. Gimana persiapannya? Mantap banget, kayak sudah belajar buat SCWP, belajar dan tugas numpuk dari dosen, deadline-nya juga numpuk. Kayak aku tapi kayak tetap gak masuk gitu. Begadang ya? Matanya tuh merah banget. Aku sudah begadang tiap hari, kayak tapi tetap materi tuh gak masuk. Takut banget nanti kalau ujian tuh kesusahan. Mau tahu rahasia aku nggak? Bisa kasih tahu. Apa? Itu obat biar seger. Ada apa ini? Nggak tahu deh, pokoknya kalau aku minum itu pastinya lancar aja. Nggak bikin ngantuk pokoknya. Gimana cara makin? Tinggal diminum aja. Kapan kamu ngantuk? Oh, terserah aku berarti mau aku berapa? Aku ngantuk banget dan aku pakai 2. Nggak apa-apa, makin seger. Serius. Selesai. Ini aja mah gampang, mah asyik juga. Kalau di anime kan. Entah. Ya Allah. BTW gacor juga ya. Nggak salah, makanya aku rekomendasiin. 1 million zillion jillion dillion cotillion times later. Later. Siang sama datang di apa gitu lah, ada yang bisa bantu. Jadi gini kak, selama ini beberapa hari terakhir ada mengalami stres. Aku ada minum obat, tapi setelah aku minum obat itu, aku ada merasa gejala-gejala kayak aku tuh jantung berdebar-debar, berdebar, kadang juga gak fokus gitu. Itu kenapa ya? Sebelumnya saya izin tanya beberapa hal ya. Untuk obatnya itu ambil dari mana? Obat ini itu aku dikasih sih sama teman. Jadi bukan dari dokter ya kak ya. Kemudian untuk obat ini kakak minumnya sudah dalam berapa hari? Sekitar 3 hari. 3 hari dengan sehari diminum berapa? Ini sih aku minum pesan aku sesuai info yang bilang kalau kecapean dan butuh fokus begini. Sebelumnya dari kakak sendiri itu apakah ada riwayat penyakit kak? Tidak ada sih. Untuk kebiasaan akhir-akhir ini? Kebiasaan aja sih karena lagi dikejar tugas ya, belajar. Jadi aku sering banget untuk menyelesaikan tugas. Kalau gitu saya boleh izin dari untuk obatnya boleh. Setelah saya lihat dari obat ini, ternyata obat ini tuh mengandung metropenidat, di mana obat ini tuh termasuk dalam golongan obat keras. Kemudian dia bekerja untuk sebagai stimulan sistem saraf pusat. Makanya kakak apakah terasa lebih rileks setelah meminum obat ini? Iya betul. Jadi secara berlebihan akan menimbulkan efek yang berbahaya kak ya. Efek sampingnya itu bisa persis yang dikatakan kakak tadi, seperti gelisah, susah tidur, kemudian jantung berdebar. Tapi kak, kalau saya bisa minum obat ini saya lebih fokus. Gimana ya solusinya kalau saya mau tetap fokus tapi saya tuh memakai obat sesuai dengan anjuran. Untuk meningkatkan fokus ini, saya tidak menyarankan untuk mempersiapkan obat seperti ini ya kak ya. Fokus yang menurun itu biasanya terjadi karena kakak terpicu dari faktor lainnya seperti kurang tidur, stres, terlalu banyak kafein, kemudian pola makan yang tidak teratur, dan tubuh yang terlalu lelah. Dari saya sendiri merekomendasikan untuk kakak meminum obat vitamin B sesuai aturan pakai kemasan. Terus saya juga merekomendasikan untuk terapi non farmakologi terkait medis kakak, yakni yang pertama kakak bisa untuk mengatur jadwalnya supaya lebih realistis. Kemudian yang kedua, kakak perlu tidur yang cukup, yang pertama 9 karena tidur yang cukup itu membantu otak kita untuk mengingat materi. Oh gitu ya, berarti boleh deh, saya mau yang vitamin B obatnya. Baik, ini untuk anda. Untuk memastikan kakak paham juga, saya izin bertanya kak, apakah kakak bisa mengulangi apa yang saya sampaikan tadi? Tadi kakak bilang buat mendampingin obat yang kakak pakai dan nanti pakai vitamin B nanti menjadi lebih aman dan juga untuk menggunakannya sesuai dengan peraturannya. Itu 1 kali 1 hari. Dan juga kakak tadi bilang untuk melakukan efek farmakologinya, yaitu dengan menjaga pola hidup seperti istirahat yang cukup dan menjaga pola makan. Betul. Apabila muncul gejala seperti jantung berdebar dan terus berlanjut, saya rekomendasikan kakak untuk segera konsultasi kepada dokter ya. Terima kasih. Terima kasih sudah bersedia. Baik, dari kasus ini kita dapat mengetahui bahwa penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan dapat berdampak serius bagi kesehatan. Saya Febianti Manalbong Nalum melaporkan langsung dari Universitas Harapan Orang Tua. Kembali ke studio.